sisi yang lain, ya Roh Kudus tidak juga yang membiarkan anak-anak Tuhan kita semua. Ya, Roh Kudus akan menolong kita, yang mendorong kita, yang mengajar, mendidik kita supaya semakin hari kita juga maju meningkat sampai kepada apa? Puncak kesempurnaan gereja Tuhan. Nah, kalau sudah puncak kejahatan dengan puncak kesempurnaan gereja Tuhan, maka ya sangkakala itu akan berbunyi. Ya, sangkakala itu akan berbunyi. Ya, dan banyak hamba-hamba Tuhan bilang, siapa yang ikut dengan kloter yang pertama? Ya, saya berdoa semua jemaat family blessing, termasuk ya Esther mungkin yang sudah ada di ya Maumere dengan suaminya, kita doa. Amin. Di Maumere juga terangkat ya. Amin, amin. Bapaknya ya Ibu Esther sudah kasih kesaksian. Sekarang kita semua ya, Ibu Esther ada di mana? Ada di Maumere, terangkat. Amin. Kita semua jemaat family blessing. Amin. Nah, saya masih ya tetap ingat bahwa Ibu Esther dengan bapaknya walaupun ibadah ya di Maumere tempat bekerja, tapi mereka adalah keluarga apa? Family. Amin. Amin. Ya, yang patut ya kita doakan kasih mereka ya, supaya Tuhan juga menjaga mereka, memelihara mereka ya, supaya ya saat sangkakala berbunyi kita semua jemaat family blessing ya terangkat semua ya, termasuk ya mungkin anak-anak kita yang ada sekolah di Surabaya, Jakarta, di mana mereka juga apa ikut apa terangkat ya, terangkat. Jadi mari pada pagi hari ini ya maksudnya ya Tuhan membawa kita ya, saya berkhotbah tentang ya hal kekhawatiran ini mungkin belum datang kepada kita, tapi firman Tuhan sudah datang duluan. Amin. Tuhan sudah melengkapi kita supaya nanti ya kejahatan meningkat sedemikian rupa, kelaparan meningkat sedemikian rupa, harta benda kita rampas oleh antikris semua, tapi kita punya satu pengharapan. Tuhan bilang apa? Janganlah engkau apa khawatir tentang apapun juga. Amin. Amin. Ya, Tuhan tolong kita, karena semakin hari ya keadaan ini semakin ya jahat. Ya, semakin hari semakin jahat. Nah, Tuhan memperlengkapi kita ya toh supaya hidup tanpa kekhawatiran. Amin. Ya, memang ya tidak gampang ya. Kalau saya berkhotbah sangat gampang, tetapi melakukannya sangat sulit. Ya. Kok khotbah karena kita tidak kena masalah, kita bisa berkhotbah dengan leluasa. Coba kalau kita kena masalah, ya coba kalau kita yang bermasalah, ya akan sangat sukar, sangat sulit, ya. Tetapi mari Tuhan memberikan jaminan. Ya, menjelang hari-hari kedatangan Tuhan, Tuhan sedang memberikan kepada kita jaminan. Ya, jaminan itu apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita ya hadapi, mengenai kesehatan kita, mengenai semua kehidupan kita, Tuhan jamin. Melalui apa? Firman-Nya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan ini takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka saudara-saudara, jaminan Tuhan itu tetap ada. Waktu saya di Surabaya ya masih pandemi, ya seorang hamba Tuhan berkhotbah di ya Betani. Saya lihat sekarang Betani ini hamba-hamba Tuhan yang mereka pakai adalah hamba-hamba Tuhan yang ya mungkin kebetulan atau saya tidak tahu berkualitas,
berani menunjuk, ya berani menunjuk dosa. Tidak lagi, ya atau tidak lagi main-main, ya tapi berani, ya berani tunjuk dosa, ya berani tunjuk dosa. Ini pekerjaan Roh Kudus akan turun. Tuhan ingat akan jemaatnya. Tuhan ingat akan orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Amin. Harus disampaikan, ya harus disampaikan. Nah, dia bilang seringkali kita klaim hamba Tuhan, tapi tidak pernah kita klaim hamba Tuhan supaya Tuhan tolong kita adalah untuk menyenangkan hidup kita. Ya. Tapi bagaimana caranya kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Ini orang-orang yang siap diangkat, siap terangkat adalah orang-orang yang sekarang hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. 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 Nah, kalau kita masih mau menyenangkan, hidup kita, maka saudara-saudara ingat, jangan sampai terlalu jauh. Tuhan bilang mengasihi diri kita sendiri sama seperti mengasihi orang lain. Jadi juga mengasihi diri kita sendiri juga ada batas. Jangan sampai terbawa lagi sehingga tidak lagi melihat kiri kanan, hanya diri kita sendiri. Tadi malam itu dibacakan ayatnya. Jadi mari kita belajar semua supaya nanti saat sangkakala berbunyi, kita semua yang dipelihara oleh Tuhan, yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan, itu semua akan terangkat. Karena apa saudara-saudara? Itu dikatakan bahwa zaman antikris, zaman susah itu tidak seperti biasa-biasa sangat. Karena iblis akan keluar dengan sempurna di dalam kejahatan. Sekarang Tuhan belum izinkan. Kalau dia mau siksa orang, lain daripada yang lain. Tidak seperti yang sudah kita lihat ada yang saya lihat di televisi, orang itu dikuliti kepalanya hidup-hidup sampai mati. Itu zamannya susah. Apa saja yang jahat yang sempurna, kejahatan, kekejaman itu sempurna. Ini yang Tuhan tidak mau terjadi kepada kita umat Tuhan. Jadi mari kita semua, mari kita belajar supaya nanti sampai saatnya. Saatnya saya tahun tahun 80-an waktu saya berada di Inggris, yaitu Kamboja itu melakukan kejahatan kepada rakyatnya sendiri, yaitu ditunjukkan bahwa orang itu dibelahi. Ini tidak pakai tidak pakai obat penahan sakit, tidak ada apa-apa. Mereka itu belah orang punya perut, keluarkan isi perut sampai dia mati, menderita banyak hal. Itu yang saya lihat. Itu sudah tahun 90-an yang kekejamannya luar biasa jahat. Rakyatnya sendiri dibunuh, belum lagi yang lain-lain yang akan kita lihat. Saya tak bisa lihat, saya tak bisa bayangkan bagaimana kalau kita diperlakukan dengan demikian. Itu kejahatan yang biasa. Tapi yang Tuhan bilang yang belum pernah terjadi, akan terjadi. Kita tidak tahu kejahatan apa, kesukaran apa. Itu jauh lebih dari yang kita sekarang melihat. Jadi mari kita belajar firman Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan tidak mau pencobaan ini datang menimpa kita. Amin. Saya belajar Nah, kita sudah belajar bagaimana burung pipit aja dipelihara Tuhan. Sekarang kalau kita mati kelaparan, saya kira di Indonesia mungkin ada juga. Tapi saya tidak pernah lihat di televisi ada yang mati kelaparan.
Tetapi nanti saatnya, walaupun ya toh apapun yang terjadi ya di dalam ya toh segala kesukaran kita, ya Tuhan siap. Sekarang Tuhan siap untuk menjaga. Tuhan siap menjaga, mempelainya. Dia siap menjaga kita semua, sehingga jangan sampai kita ada di tempat sebelah sana, tempat yang ya Tuhan tidak izinkan. Jadi mari kita semua belajar ya bahwa kalau ya keadaan sekarang, pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Amin. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Nanti Catherine tolong baca. Jadi kalau sekarang kita sakit itu sakit biasa. Ya orang mau kanker juga itu biasa. Tapi nanti yang sakit berikutnya kita tidak tahu apa sakitnya itu. 1 Korintus ya kalau tidak salah 13 ayat 10. 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. 1 Korintus 13 ayat yang 10. Tapi jika yang sempurna tidak, Ya, itu maka masa. yang tidak sempurna dunia. Salah. 10 ayat 13. 10 ayat 13. Ya, coba. 1 Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi sekarang Amin. kalau sakit mau sakit kanker yang paling ganas juga itu Tuhan bilang itu biasa. Ada jalan keluarnya. Yang tidak ada jalan keluar itu pencobaan saat antikris berkuasa. Itu Tuhan lepas tangan antikris dengan segala ya penyiksaan, kejahatan untuk ya menguji ya orang-orang yang tertinggal yang tidak ikut dengan kloter pertama. Mereka harus bayar. Ya, bayar dengan kesakitan, bayar dengan sengsara. Ya, kalau disiksa, ya bisa lolos dengan siksaan itu, mereka akan bergabung dengan orang-orang yang ya diselamatkan, terangkat dengan kloter yang pertama. Waktu saya berbicara ini, Ibi ketawa. Oh, kenapa? Dia. Lantas saya bilang, tidak perlu engkau disiksa. Ya toh, lihat kecoak lari naik sampai ditembak. Saya bilang, angka kecoak sako kasih dulu pun dari Tuhan, tolong jangan. Angka kecoak sako kasih masuk di dalam baju, itu baru siksa. Saudara, atau saya takut ular. Ya, pegang sama saya, taruh ular. Saya lihat dokumenter di Vietnam waktu mereka menyiksa orang Amerika. Ya toh, dong gantong sendirian orang Amerika, kaki di atas, kepala di bawah, taruh ular banyak-banyak di karung, baru kasih masuk ini karung dan kepala di ular semua. Coba tolong angkat tangan siapa yang sudah takut ular. Puji Tuhan. Antikris orang pakai ular. Ibu takut apa? Itu yang antikris pakai. Mari saudara-saudara ya, ini sedikit. Jadi pencobaan yang Tuhan sekarang siapkan kepada kita, ada jalan keluar. Maka itu firman Tuhan, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam permohonan, doa dan ucapan syukur. Saat itu mau berbicara antikris ya sudah berkuasa, zaman beda. Banyak hamba-hamba Tuhan katakan sudah tidak ada lagi ya pertolongan daripada Roh Kudus. Itu kejahatan menjadi sempurna karena Roh Kudus sudah diangkat dari dunia. Mau minta apa lagi?
Ya, jadi mari kita belajar bahwa Tuhan sudah dan sedang mempersiapkan kita supaya kita berjaga-jaga. Kalau kita mengalami pencobaan-pencobaan, ini adalah pencobaan-pencobaan yang tidak melampaui kekuatan manusia. Kalau saya berbicara, saya berkhotbah sangat gampang. Kalau Pak Hendra berkhotbah juga sangat gampang. Kalau Pak Metro juga berkhotbah sangat gampang. Tapi coba kalau kita yang mengalaminya. Jadi mari kita belajar semua. Tetapi firman Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Nah, bagaimana? Jadi bagaimana hidup kita harus berpandangan dengan Injil Kristus. Itu adalah orang-orang yang terpelihara. Orang-orang yang dijaga, dipelihara sebagai biji matanya Tuhan. Nah, mari kita belajar kita belajar supaya kita melihat bahwa seorang Raja Daud. Hari ini saya ingin kita bicarakan tentang Raja Daud. Raja Daud adalah seorang yang sangat berkenan kepada Tuhan, bukan saja tercatat di dalam perjanjian yang lama, sampai perjanjian baru, sampai Wahyu, tetap Daud adalah adalah orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Mari kita bisa lihat dalam perjanjian baru aja. Coba kita akan baca duluan Kisah 13 ayat yang ke-22. Kisah 13 ayat yang ke-22. Catherine, Catherine diberkati mengambil bagian baca firman Tuhan. Kisah 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Terima kasih. Bukan saja kenapa Daud. Selalu Daud ini menjadi contoh klasik, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Contoh klasik ini dikatakan apa? Aku telah mendapat Daud bin Isai. Bukan saja di dalam perjanjian lama, ditulis untuk mengingatkan kepada kita yang mau terangkat di dalam kloter yang Tengah. yang mau diangkat dengan kloter yang pertama. Mari kita semua memperhatikan ini. Jangan kita ikut dengan kloter yang kedua yang bayar harga yang terlalu amat mahal. Di sini dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Mari apapun yang kita lakukan harus berkenan di hati Tuhan. Amin. Kalau yang kita lakukan mungkin baik, tapi tidak berkenan di hati Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan, mungkin baik bagi kehidupan kita. Seperti Raja Saul, kalau dia menganggap baik memberikan korban sembelihan kepada Tuhan tanpa menunggu menunggu Samuel. Itu baik tuh. Jadi sudah mulai perang, semua sana datang. Baik, itu baik, menurut kita semua juga baik. Kalau saya juga mungkin sudah melakukan hal yang demikian, tetapi Tuhan kecewa. Karena Tuhan bilang apa? Tunggu. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan
bukan maunya kita. Ingat baik-baik, bukan sesuai kehendak kita, tapi sesuai yang berkenan kepada Tuhan. Seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Melakukan segala kehendakku. Ini yang kita semua, mari semua, termasuk saya, yaitu sedang belajar supaya ikut dalam kloter pertama. Amin. Amin. Sidang jamaat semua, mari kita belajar supaya ini belum ada sangkakala buruknya, masih ada kesempatan. Amin. Kita ikut dalam kloter yang pertama. Amin. Karena kalau ikut dengan kloter yang pertama ini saja. Ya, ini saja. Melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan bilang apa? Ya, kalau Tuhan kasih kita beban itu apa? Bebannya apa? Ringan dan apa? Enak. Jangan sampai ya antikris yang kasih kita beban. Mari Matius 11 ayat 28. Tolong dibacakan. Matius ya pasal 11 ayat yang ke-28. Jangan sampai ya orang jahat yang mendidik kita, orang jahat yang mendidik anak-anak kita. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Coba. Ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus. Amin. Ikulah kuk yang kupasnya dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terus. Sebab yang kupasnya itu enak dan bebanku pun ringan. Iya, lihat. Kehendak Tuhan itu, kalau Tuhan memberikan kehendaknya, Tuhan berikan kita kekuatan. Ingat baik-baik. Tuhan berikan kita kekuatan. Saya masih ingat, ya mari. Sidang jemaat mungkin yang lupa, saya masih ingat. Ya, perjalanan yang paling berat mungkin dalam pelayanan ini adalah, saya ingat saya, Pak Hendra dengan Pak Yes itu mengikuti ya KKR ya ke Belu Selatan sana, ya Belu Selatan sana, ya toh perjalanannya jelek jauh kalau kita ya mau ikut ya Keva Tambua tidak akan sampai, jadi kita potong ikut jalan ini. Ibu Ida pun jalan rumah ikut ini mana tuh namanya itu, Ibu Ida dari mana? Ayo Tupas turun ke bawah, saudara-saudara. Ya toh, oi, itu jalan kita sampai di bawah. Ya toh, kita ini Pak Yes bilang, Tuhan tolong supaya Pak Hendra jangan sakit karena dia punya otot ini krok-krak hancur, bawahnya hancur. Pak Yes cerita sama saya, beta berdoa supaya Pak Hendra jangan kecewa. Semua berdoa supaya Pak Hendra. Ini karena bukan otonya Pak Hengki, ini oto Pak Hendra. Jadi enak doanya. Kalau otonya Pak Hengki hancur semua di bawah. Sudah sampai di sana, KKR berat, ya toh. Habis KKR malam pulang, Pak Hendra bilang ke potong kembali ikut jalan. Soalnya tamu semua tidur di tengah jalan besok lagi. Pikir-pikir sudah Pak Hendra waktu ikuatan buah saya. Wih, putar ikuatan buah. Berat. Jadi itu perjalanan itu 2 pihak. Kita sampai sini pagi ya mungkin ya sekitar 18 jam. Berat, saya rasa berat. Tapi ya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, Pak Yes dan Pak Hendra, karena saya tidak dengar Pak Hendra bersungut-sungut. Puji Tuhan, saya tidak dengar Pak Yes bilang, aneh, Pak Hengki kalah jauh, coba tak usah pisah. Tidak, ini pencobaan, ini Tuhan izinkan masuk dalam ya pelayanan Tuhan. Mungkin sakit, tetapi ya hancur semua Pak Hendra pun otot pun di bawah itu. Ya, ya. Kalau bagi saudara bukan punya otot, ya oh biasa. Kok Pak Hendra bisa? Nah, oh memang
bukan buat tumpung otot. Coba kalau Pak Mi itu foto. Udah kata Pak Mi itu seorang mulia lagi. Iya toh. Pak Mi itu Pak Hengki pinjam Pak Mi itu foto pi. Wih, wow semua habis. Habis semua. Ban meledak apa semua lagi tahu lagi. Mana tahu lagi. Kroecis. Udah berat. Itu pelayanan berat. Yang kedua saya dengan Pak Hendra. Yang kedua saya dengan Pak Hendra juga. Itu berat pelayanannya. Jadi dengan Pak Hengki Go, ya kita melayani Tuhan ya. Jadi saya selalu kalau ada event pasti Pak Hendra saya libatkan, Pak Iye saya libatkan. Karena apa saya tahu mereka hati rela. Ya kalau Pak Hendra son hati rela, maaf pasti Pak Hengki tidak akan panggil Pak Hendra. Tidak akan panggil. Saya tahu. Jadi saya bilang, ini untuk pelayanan dengan ini Pak Hengki Go dengan itu dong tim hujan itu Februari mungkin. Pergi sampai di sana, ya toh jalan masuk itu kali-kali lagi banjirnya terlalu tinggi. Nah bila sudah putar, putar ke jalan lain dong bawa kita. Jalan yang satu kita putar sampai ke sana tidak bisa tembus. Ini semalam jam 9.10 sudah tidak bisa tembus. Pulang lagi datang di sini. Ya airnya sudah mulai surut. Ya toh. Jadi semua pikir-pikir ini sudah belum makan. Ya toh keadaan juga sudah capek. Ya toh. Ya keadaan kita duduk-duduk. Duduk-duduk. Ya. Jadi ada yang wih, Pak, dong di sana sejam 12 dong tunggu biar sampai pagi juga tunggu dong sana mau pulang. Ini orang yang siap KKR. Ya, kita rundingan semua. Kalau begitu kita harus maju. Tinggalkan oto di situ, kita jalan kaki. Ini lepas sepatu deh ini kaki sakit Pak Hendra lepas. Kita jalan lewat kali sampai di sana mungkin jam 12 atau jam berapa ya begitu Pak Hendra ya. Atau 11 mungkin ya. Larut. Mereka siap. Kita KKR. KKR habis ya toh Tuhan bikin mujizat. Ada orang tuli itu bisa mendengar. Amin. Habis itu pulang jalan lagi. Aduh, itu jalan kaki lagi. Pulang lewat sampai di situ. Sampai situ harus pulang ke Kupang berat. Ya, sebagai manusia berat. Tapi firman Tuhan ini adalah ya toh pelayanan Biasa. ya, tidak melampaui. Amin. Ya toh kekuatan kita. Saat kita sedang melayani, Tuhan memberikan kita Kekuatan. kekuatan. Jadi mari ya, jadi hal-hal yang demikian ini yang dikatakan, mari kita zaman akhir supaya kita tidak ketinggalan dengan antikris, maka kita harus berkenan ya di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, mari kita lanjut lagi mengenai ya Daud ini ya. Kita lihat satu referensi lagi, Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat yang ke-7 pada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Iya, terima kasih. Ini sampai surat Wahyu dikatakan, ya toh, ya inilah firman dari yang kudus, yang benar, satu kudus, ya. Yang kedua hidupnya benar, ya toh, dan yang memegang kunci Daud. Jadi kunci itu ada di Daud, Raja Daud. Mari kita belajar ya apa-apa yang menjadi ya kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar dari Raja Daud.
Itu Tuhan Yesus ini apa? Memegang kunci rahasia. Jadi kunci itu rahasia, ya. Bukan dari Abraham, ya toh. Bukan Salomo yang penuh dengan hikmat, tidak. Amin. Tetapi referensinya adalah yang memegang kunci Daud. Jadi Daud ini punya kunci. Amin. Amin. Daud punya kunci, punya rahasia keberhasilan di dunia ini maupun apa di akhirat. Ya. Jadi Daud mempunyai kunci. Mari ya kepada pagi hari ini kita mau belajar. Ya. Belajar mungkin panjang, nanti beberapa sesi kita ya belajar mengenai kunci Daud. Jadi rahasia yang Daud ya toh pegang. Ya, tentunya kita berkata, Daud juga apa? Berzina itu. Oh iya jelas. Daud berzina, dia minta ampun, dia dihukum Allah. Hukumannya itu apa? Anaknya memberontak, dia harus lari dari apa rumahnya, istananya, ya gundik-gundiknya, ya atau diperkosa oleh ya Absalom. Itu hukuman. Apalagi dia dimaki-maki ya oleh Simei. Waktu dia lari itu Simei maki ancur dia. Itu bahagian kesalahan Daud yang dia harus terima. Maka itu dikatakan kalau Daud terima ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, kalau orang lain dimaki, kita juga dimaki. Ya, orang lain dihina, kita juga dihina. Orang lain difitnah, harus lari dari anaknya. Ya. Dan mari kita belajar, ini kunci Daud. Ya, saya baca ulang lagi. Ini ya jemaat akhir zaman yang Tuhan mau koreksi. Ya, termasuk kita semua. Ini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang maha kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang benar. Yesus adalah kebenaran yang memegang kunci Daud. Jadi mari kita ya belajar mau melihat ya bagaimana kuncinya Daud, ya toh. Apabila ia membuka, ya, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau sekarang Tuhan lagi membuka kita, sebanyak-banyaknya harus masuk ke dalam Kolose pertama. Ya, mari kita semua sekarang Tuhan lagi buka. Amin. Ya. Amin. Tuhan lagi buka pintu. Amin. Ya. Ya, tadi Pak ini sudah bersaksi. Ya, kita doa supaya mereka dua kembali ke Kupang. Semua, setuju? Amin. Setuju toh? Saya sudah bilang sama Ibu Esther, tepatnya kamu ada di Kupang. Satu hari Tuhan akan bawa suami istri datang di Kupang. Amin. Di dalam pelayanan dengan family blessing. Amin. 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 Iya. Amin. Hidup dari sini. Amin. Jadi, ya. Mari, sekarang dikatakan ya Tuhan pegang ini kunci Daud. Nanti kita belajar kunci-kunci Daud itu apa. Tapi Tuhan bilang apa? Saat ini dia lagi buka. Mari masuk semua, masuk semua. Amin. Ya, Ibu Esther dan Bapak yang ada di mana, mari masuk semua cepat-cepat. Ya, masuk. Ya. Karena apabila ia membuka, sekarang Tuhan lagi membuka kesempatan kepada kita. Amin. Mari cepat kita masuk. Ya. Karena apa? Ya. Yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jadi mari, Tuhan lagi berkemurahan kepada kita. Amin. Tuhan lagi yang mengasihi kita. Ya, dia sedang mengasihi kita. Dia mau mengajar kita seperti anak-anaknya sendiri. Ya,
Dia buka peluang. Mari, ya, mari masuk, ya toh Tuhan. Dengan ya Roh Kudus, ya dikatakan roh dengan pengantin perempuan berseru. Jadi mari Roh Kudus sedang ya mengerjakan, sedang menolong kita supaya kita masuk semua. Amin. Ya, supaya saat ya sangkakala berbunyi, ya kita semua masuk terangkat di dalam kloter yang pertama. Amin. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi saatnya kalau sudah terangkat, Tuhan sudah tutup pintu, sudah terangkat, tidak bisa lagi kesempatan. Bayar harganya. Saya ingat Pak Pong, ya tahu saya dia berkhotbah. Dia bilang sekarang ini ya atau pencobaan ini biasa, kita susah di dunia biasa. Dia bilang pencobaan yang tidak bisa kita atasi adalah pencobaan saat antikris. Saat antikris ya tidak ada lagi gereja ditinggal ya menghadapi ya ancaman kekejaman daripada ya atau antikris ya. Sekarang ya Tuhan lagi yang membuka kepada kita semua kesempatan yang indah. Ya mari kita semua belajar. Ya mari kita semua ikut. Ya mari kita semua letakkan segala apa. Ya segala masalah kita letakkan masalah ya toh keinginan kita apa, mari ya toh kita letakkan, kita sampaikan kepada Tuhan karena masih terbuka peluang. Tidak pernah Tuhan ya sekarang tidak pernah Tuhan menutup pintunya. Pintu ya toh pintu Tuhan sedang terbuka. Dikatakan apa? Iya toh. Apabila ia membuka. Jadi sekarang ya toh kalau kita mau ya toh sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, sekarang saatnya karena Tuhan memberikan kekuatan sehingga iblis tidak bisa membendung kita, menghalang kita kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, itu yang bisa ya membendung, menghalangi kita. Tetapi kalau kita mau, tidak ada. Iblis pun tidak dapat menghadang kita. Iblis pun tidak dapat menutup pintu-pintu yang Tuhan bawa. Saya tidak berbicara lagi tentang pintu keselamatan. Tapi kita sekarang berbicara tentang pintu kesempurnaan. Amin. Supaya gereja Tuhan semakin hari semakin suci, semakin kudus, semakin benar sampai puncak kesempurnaan. Saya dengan istri juga sedang mengoreksi diri kami. Ya, tuh jangan sampai kami ini hanya berkhotbah. Ya, kami menyampaikan firman Tuhan, tetapi kami juga yang akan tertinggal. Jadi saya mulai dengan istri duduk, mari kita periksa tingkah laku kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita ya berubah. Ya mari kita berubah. Yesus bilang berdoa, tapi tidak tahu berubah. Ya toh. Terus kita berdoa supaya Tuhan mengubahkan kita ya. Jadi mari, mungkin karakter kita yang kasar, karakter kita yang cuek, ya toh karakter kita yang kurang berkenan ya kepada Tuhan. Amin. Sikap kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Ya. Cara makan saja ada yang berkenan kepada Tuhan juga. Ya, kalau kita makan ya maaf aja. Ya toh. Kita cara makan seperti orang dunia, seperti apa? Orang-orang Israel itu miliknya Tuhan. Cara makan mereka waktu Tuhan memberikan daging ya kepada mereka, mereka makan dengan segala hawa nafsu, dengan segala, sehingga dikatakan apa? Waktu daging itu masih di mulut, Tuhan suruh kasih binasa mereka. Jadi mari, jangan sampai kita bilang, oh, ya itu hal yang kecil, itu orang Israel binasa. Saya belum baca itu nanti berikut. Ya, tidak usah lain-lain, cara makan aja kita.
ya toh. Ada yang berkenan kepada Tuhan, ada yang tidak berkenan. Itu satu contoh yang paling gampang. Jadi mari, ya apalagi cara lidah kita, saya tidak bisa ngomong. Ya, lidah kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, kaki kita, tangan kita, hati kita, pikiran kita. Masih terlalu banyak yang perlu mendapat koreksi sehingga kita bisa masuk ke dalam kloter pertama. Masih ada kesempatan yang besar. Ya, jadi mari kita belajar hari demi hari ini supaya semakin hari kita semakin berkenan. Ya, di sini dikatakan bahwa ya Daud ini semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin hari semakin melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, jadi kunci Daud, mari kita melihat kunci yang pertama, ya toh. Kita melihat kunci yang pertama, mungkin saya tidak panjangkan ya. Lihat ini kunci yang pertama, Markus 10 ayat 47. Ya, kunci yang pertama. Markus 10 ayat yang ke-47. Markus 10 ayat 47, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. 43. Ayat 43, bila demikian di antara kamu Banyak orang. 48, maaf. Bukan 43, 48. banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah. Ya, terima kasih. Ya, saudara, ya zamannya Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, ini tercatat dalam Alkitab, ya toh, bahwa ya toh di sini Bartimeus yang buta ini, mari saya baca ulang lagi. Ketika Bartimeus mendengar dan melihat bahwa ya itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa tidak dikatakan Yesus anak Abraham? Yesus pernah ya referensi ya kepada bahwa dia ya anak Abraham. Abraham adalah bapaknya, tetapi di sini referensinya ya Tuhan izinkan tercatat di dalam Injil Markus, Matius, Lukas bahwa Bartimeus ini ya dia berseru-seru, Yesus, Yesus anak Daud, bukan anak Abraham. Kunci pertama, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi artinya Tuhan ingat. Ya Tuhan ingat. Orang bilang stop, tidak usah lagi ya berteriak-teriak, berhenti berteriak. Di sini dikatakan banyak orang menegurnya, ayatnya 48, supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Jadi semakin keras itu artinya semakin sungguh-sungguh, karena Bartimeus ia percaya bahwa Yesus anak Daud ya kasihanilah, artinya mendapat ya kasih sayang. Nah sampai di sini Tuhan Yesus stop panggil sendiri, Yesus anak Daud. Ya, ini kunci yang pertama yang kita bisa lihat ya bahwa di sini dikatakan Yesus anak Daud. Artinya Tuhan ingat, apa yang menjadi ya secara manusia, ya Tuhan Yesus adalah manusia sempurna seperti ya kita semua. Jadi secara manusia dia ingat bahwa Daud ya nenek moyangnya itu ya, turunannya itu ya, bapaknya itu ya adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Ini kunci yang pertama, bahwa Daud ya inilah dikatakan
berkenan. Jadi kita mulai dengan kunci yang pertama itu kasih. Amin. Kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kasih kita kepada sesama. Kasih kita kepada diri kita sendiri. Ya. Ini kasih yang berkenan. Jadi semua iman, pengharapan dan kasih. Yang dua ini akan hilang. Kasih itu naik sampai ke surga. Karena di surga tempatnya kasih. Jadi mari kita melihat yang berkenan adalah kasih. Ya, kita mulai. Jadi saya mulai referensi pertama dulu, waktu Daud masih muda, masih sangat muda, dia mulai belajar mengenai kasih ini bagaimana. Satu hari, Isai panggil sama Daud. Kira-kira di dalam Alkitab dia tulis, cuma saya pikir dia panggil. Lupung ini kakak-kakak dong semua, soalnya ada yang mau ini pelihara ini kambing domba yang sedikit ini, Jadi Isai pasti bilang, kalau memang semua soalnya mau, engkau saja Daud, engkau yang melakukan ini. Nah, Daud sebagai seorang anak. Jadi dia sebagai anak yang masih muda, anak yang kecil. Badannya kurus kecil. Ada hamba Tuhan yang menyatakan bahwa Daud itu pun tinggi 1,50 meter. Kecil sekali, apalagi dia masih kecil. Ada hamba-hamba Tuhan yang menyatakan, kalau saya lihat di ini, bahwa saat Daud diurapi menjadi raja itu dia umur 10 tahun. 20 tahun dia harus menunggu sampai menjadi raja. Kalau ini benar dia 10 tahun, artinya masih sangat kecil. Bagaimana Daud bisa menggembalakan kambing domba anak yang masih sangat kecil yang tidak mengerti apa-apa. Yang kedua, Isai juga memperhitungkan bahwa menggembalakan kambing domba ada serigala, ada beruang, ada apa sih? Itu nanti ada itu referensinya. Jadi pasti, pasti Isai ini, tidak suka. Kalau Daud yang disuruh ke sana pasti mati. Ini saudara. Ini tugas. Tugas pertama yang berkenan di hati Isai, bukan saja berkenan di hati Isai, berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Seorang anak kecil, anggap saja 10 tahun, kalau seumur 10 tahun, 13, 14 tahun, kalau 13 tahun SMP, baru habis SD, kalau 10 tahun masih SD, Nah ini, jadi Isai, itu dengan sangat berat hati karena mereka bukan keluarga orang kaya, mereka keluarga biasa yang pas-pasan aja. Amin. Jadi kalau tidak ada yang menggembalakan ini domba, mereka ini pasti kekurangan. Tapi domba kami juga kecil sedikit, tidak banyak. Saya tidak mau baca dulu, referensi ke belakang. Kita lihat dulu. Nah, tugas yang diberikan kepada Daud